Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya kali ini? Masih bersama saya Gus Duyanto di analisis data buat teman-teman semuanya ya. Saat ini yaitu kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari kriteria sampel pada suatu perusahaan sesuai dengan pengujian kita atau sesuai dengan analisis untuk penelitian kita. Lo aja kali, bukan kita kak. Iya deh, terserah lo, terserah gue ya, suka-suka lo. Nah seperti itulah. Nah kali ini yaitu datanya pertanyaan itu yaitu, permisi kak, misalnya di penelitian ambil variabel dividen perusahaan di BI dengan rentang waktu tertentu, tapi beberapa tidak menyetorkan dividen tiap tahun, jadi perusahaan tersebut harus dikeluarkan dari sampel atau gimana ya? Ya harusnya dikeluarkan gitu ya. Nah caranya bagaimana kalau kita untuk belajar tentang kriteria sampel gitu? Banyak cara, faktornya itu banyak sebenarnya. Ya kita mulai dari analisis kita sendiri itu loh. Makanya kalau di setiap Facebook ada kok di Facebook di YouTube kalau ada pembelajaran analisis itu jangan main skip ya, gitu hasilnya nanti. Kalau main skip itu berarti nggak ditonton videonya sampai selesai. Ya di teman-teman ya, mereka berusaha membelajarkan ke anda, tapi kalau ketika Anda nggak paham ya ditonton sampai selesai kayak gitu loh, biar paham. Kalau yang paham ya pasti komennya baik, kalau nggak paham kok masih tanya ya gitu. Nah gitu ya buat teman-teman semuanya. Nah caranya kan ini pasti buat lampiran bab 4 kayak gini kan. Nah nanti penyajiannya yaitu tentang populasi dalam penelitian atau seluruh perusahaan di food and beverage, nanti yang akan saya garap ini di food and beverage di 2016-2020 dan berjumlah 50 perusahaan atau berapa nanti ada. Tapi di sini ada kriteria sampelnya ya buat teman-teman pahami. Nah tapi di sini beda, tapi di sini nanti ada food beverage, ada yang manufaktur sektor lainnya juga ada yang akan saya bahas gitu. Jadi kalian paham ya, alhamdulillah. Enggak ya berarti ya kalian bangetan gitu. Nah kayak gitu ya. Nah di sini itu untuk menampilkan gambaran objek penelitian itu sederhana banget dan mudah. Nah buat teman-teman disiapkan laptopnya sama handphonenya. Nah caranya bagaimana sih? Caranya kita buka aja yang di sini. Nah guys, di sini kalian sudah tahu ini perusahaan sektor industri dan barang konsumsi di BI 2020. Buat teman-teman dipahami, perusahaan sektor industri barang dan konsumsi ya ada makanan, ya ada apa itu namanya peralatan, ya ada makanan, minuman, rokok, farmasi, kosmetik, peralatan. Ini kan ada pembedanya nih, kalian fokusnya di mana gitu loh. Kalau kalian misalkan nanti ngambilnya ya misalkan gini, yaitu mengambil data pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi atau food and beverage, yaitu di makanan dan minuman ya, berarti nanti gini, misalkan sampel pertama ya yang memenuhi kriteria, di sini kalian tulis nih, misalkan gini, di sini tuh nomor aja lah, nomor, kode nggak usah lah guys. Nah terus di sini nomornya sini aja deh, nomor ini hapus, terus ini keterangan. Di sini kita tulis keterangan aja. Nah di sini yaitu keterangannya, keterangan sampel ya, ini keterangan sampel. Nah misalkan di sini satu, saya itu ya satu itu nanti sini total jumlahnya guys. Nah ini di bab 4 ya, bab 4 kalian yang pertama itu jumlah sampel. Nah di sini ini 1 2 3, ini aja lah, nggak usah banyak-banyak. Nah begini. Nah kalian mengukurnya nanti gini, kalau keseluruhan sampel berarti misalkan perusahaan sektor industri dan barang konsumsi ya, berarti totalnya berapa? Totalnya 54, di sini ditulis 54. Nah seluruh sampel barang dan konsumsi, barang dan konsumsi. Nah
ya. Nah, barang dan konsumsi itu ada berapa? 54. Ini 54, udah gini aja, ini 54. Terus kalian ambil ke fokus, titik fokusnya yaitu tentang apa? Tentang makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Nah, ada minuman berarti minuman ada berapa ini? Makan dan minuman ada 28. Ya udah di sini tulis 28 gitu aja. Karena kalian keterangan sampel makanan dan minuman sini juga gak apa sih. Intinya kan kalian fokusnya di sini. Tapi kalau kalian masih belum paham, ini dikurangi lagi ke sini. Nah, misalkan ini tidak termasuk kriteria. Misalkan tidak termasuk kriteria itu apa? Kalian ngambilnya kan kriteria sampelnya kan makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Oke, nah. Misalkan gini, keterangan sampel makanan dan minuman. Jumlah sampel, seluruh sampel barang dan konsumsi itu 54. Nah, yang tidak termasuk berapa? Kalian hitung aja ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 berapa? 54 dikurangi 29 ini 28 lah. Nah gitu ya, dikurangi ini aja, totalnya kan nanti kalian kelihatan di sini totalnya, dan sisanya itu 29. Nah, makan dan minuman itu sudah termasuk kriteria belum gitu. 4. Nah, tidak melaporkan keuangan. Nah, dari makanan ini ada 29 ya, yang tidak melaporkan berapa? Misalkan ada 5, ya udah. Ini lihatnya datanya di sini nanti. Di sini itu yang kalian cari pertama, nanti tabelnya kalian buat ini ya. Kalian buat tabel ini ada enggak? Nah, itu sesuai kriteria makanan dan minuman kayak gitu. Nah, di sini tuh misalkan 5 ya. 5 ya udah, berarti kan intinya kan tadi ini yang tidak termasuk kriteria makanan dan minuman, ini MKNN dan MN yang tidak termasuk kriteria makanan minuman. Jumlahnya ada berapa, dikurangi, jadinya tinggal makanan dan minuman 29 dikurangi yang tidak melaporkan keuangan. Terus yang 5 ini kita buat lagi yang tidak membagikan. Ini misalkan kalian di sini yaitu penelitian dividen ya. Di sini kan laporan keuangan 5 tahun, kita melihat laporan keuangan. Setelah itu analisis kalian pembagian dividen. Nah, kalau sudah pembagian dividen, kalian harus cari per laporan keuangan itu ada dividennya enggak. Kalau tidak ada ya berarti kalian di sini tulis yang tidak membagikan dividen berapa. Kayak gitu kan. Nah, di sini kalian tulis misalkan ada berapa ya? 5. Misalkan ini masih 24 ya, kita tinggal 225. Oke. Misalkan ada 6 ya buat teman-teman. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, di sini kalian tinggal sama dengan aja, ini dikurangi ini dikurangi ini. Nah, berarti kan total bersih kriteria sampel yaitu ada 18 yang kalian pahami ini. Nah, sudah ketemu kan, ini caranya nanti berarti setelah ini berarti ini yang akan diuji analisisnya. Itu ada total bersih kriteria sampel ini. Misalkan ini saya buatkan kayak gini. Nah, kayak gini ya guys. Ini kita copy. Kita copy di sini. Nah, kita paste di sini. Nah, misalkan ini kan perusahaannya selama 2016
2016 itu kita lihat di sini. Nah, misalkan di sini ada, misalkan gini. Nah, laporan keuangan 5 tahun. Nah, ADES selama 5 tahun itu membagikan laporan keuangan. Ya udah ditulis ada semua kayak gitu. Nah, misalkan ini kita taruh sini. Nah, misalkan ini ada semua. Terus ternyata itu tadi berapa tadi? Misalkan gitu kan. Itu hitungannya nanti kalian ngeceknya itu ya di IDX ya, di laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Itu kalian lihat di situ dia melaporkan tidak keuangannya. Misalkan ini saya copy lagi di sini, Ctrl V. Nah, di sini ternyata yang di good ini ada yang tidak melaporkan. Nah, ini tidak melaporkan. Nah, ini tidak melaporkan. Ini tidak melaporkan. Misalkan ini ada. Ini kalian ngeceknya nggak ngawur kayak gini. Ngeceknya itu dari laporan keuangan. Ini kan sebagai contoh ya, sebagai contoh dasar kalian. Mas ada 2. Nah, di sini ada lagi. Nah, dan ternyata di sini ini tidak melaporkan. Misalkan sini nanti saya tulis juga tidak melaporkan. Ini kan ada 3. Misalkan sini ada yang tidak melaporkan. Nah, berarti kan gini, laporan keuangan selama 5 tahun itu dia ada yang tidak melaporkan. Lah kayak gini itu dipakai enggak, Kak? Otomatis tidak. Ini tidak dipakai. Karena apa? Laporan keuangannya kurang atau tidak ada. Sedangkan penelitian kalian itu selama 5 tahun gitu loh. Selama 5 tahun kalian melakukan penelitian. Ini misalkan tidak ada kan ini. Nah, yang sini sudah tidak ada. Terus misalkan nanti gini, berarti prosesnya kan gini. Ini sudah tidak boleh dilakukan pencarian. Ngapain capek-capek kalian nyari? Yang ngeluh sirahmu. Gitu. Nah, gini. Nah, berarti ini sudah tidak bisa dilakukan analisis yang merah ini. Sekarang pembagian dividen. Nah, dari sisanya itu berapa ini tadi? Ada 28 ya, guys. Nah, ada 28 perusahaan, ini sisanya berapa? 28 berarti sisa 23 ya, guys ya. 23. Misalkan kita sudah buka di laporan keuangan, sudah download lah. Sudah download laporan keuangannya, dapat semuanya. Misalkan di sini ini ada, ini ada, ini ada. Nah, ini ada dan ini juga ada. Misalkan gitu. Selama melakukan pembagian dividen loh ya, ini selama 5 tahun ini ada. Nah, ini ada. Ini ada.
ini tidak ada. Tidak ada, ternyata ini tidak membagikan dividen. Nah, terus di sini tidak membagikan di dividen. Jadi kan tadi 28 dikurangi 5, ini 5 laporan keuangan silurut ya, 5 berarti tinggal 23 dikurangi, misalkan ini juga tidak ada, misalkan tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Jadi gini guys, misalkan gini ya, ini caranya menjabarkan tuh kayak gini. Misalkan ini, biar kalian nanti paham cara sampel itu. Khusus makanan dan minuman. Total. Nah, caranya gini, ada 28 kan tadi. Nah, 28. Nah, tidak melakukan laporan publish, ada 5. Terus tidak membagikan dividen, ada berapa? 1 2 3 4 ya, misalkan ini 4. Nah, sini aja deh, kriteria sampel. Kriteria sampelnya, sampel yang akan kita teliti itu fixnya sekian gitu loh. Itu cara membuat tabulasi. Misalkan gini, sama dengan ini seluruh sampel dikurangi yang tidak melaporkan, dikurangi yang tidak membagikan dividen, sama dengan 19. Nah, berarti yang kita ambil nanti yaitu ada kriteria sampel, ada 19 ini. Yang kita ambil ada 19 ini, 19 sampel perusahaan. Nah, 19 sampel perusahaan yang mana? Yang tadi ini, yang masih utuh ini kita ambil. Kita copy. Kita paste. Copy. Kita paste. Oke. Paste. Paste. Nah, totalnya ini ada berapa ini? 1. Kan nggak kelamaan ini guys. Nah, ada 9. Ada 19 sampel ini, yaitu ini yang akan kita teliti nanti ini. Setelah ini nanti dicari apa itu hipotesis yang lainnya, variabel-variabelnya apa aja yang kalian butuhkan. Dividen iya, terus apa saja yang kalian butuhkan untuk penelitian kalian. Nah, gitu. Misalkan di sini ada laba atau ses, ukuran perusahaan, ya kalian tampilkan di sini. Di sini dividen, terus ini ses kalau ada ukuran perusahaan, pajak atau apa. Nah, di sini nanti kalian detailkan di sini. Ini namanya tabulasi sebelum masuk ke SPSS. Nah, dan ini pun sesuai dengan rumus pada bab 3 kalian. Gitu, jadi mudah ya guys ya. Jadi mudah. Jadi gini, total makan dan minuman pada keseluruhan sampling, seluruh sampling itu yang dinamakan ya seluruh sampel ini, seluruh sampel
terus masuk pada sektor apa, makanan dan minuman. Nah, seluruh sektor makanan dan minuman itu ada berapa, 28 ya, diambil 28, ini yang lainnya nggak usah, kecuali kalau semuanya barang dan institusi semuanya ini fokus pada ini, bukan makan dan minuman ya, tapi keseluruhan, bukan subsektornya loh ya, tapi sektornya. Kalau ini subsektor yang kita ambil ya. Nah, jadi kita pilahin kayak gini, ini pilihin ini, misalkan ini 2016 kita download laporan keuangan barang dan konsumsi ADES 2016, 2017 sampai 2020. Oke, saya rasa cukup buat teman-teman semuanya karena sudah waktunya sholat, sudah ibadah. Mungkin di lain waktu kita sambung lagi. Saya rasa cukup manfaat. Nah, buat teman-teman yang minta bantu analisis data melalui WhatsApp ya, terima kasih banyak. Sebagian nilai rupiah Anda kami donaturkan untuk yang membutuhkan, ada publishnya juga ada. Semoga manfaat dan semoga kalian juga terus belajar, itu kuncinya. Terima kasih banyak sudah mau belajar bersama saya Gus Dwianto di analisis data. Buat teman-teman yang belum tahu ya, di share ilmunya biar manfaat, karena ilmu itu diamalkan, bukan hanya dipetik untuk diri sendiri, itu kuncinya. Nilai rupiah itu nggak ada harganya, yang berharga ketika kita itu